Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Sehat semuanya, Kang? Alhamdulillah. Menikah rasepnya. Ini kompakan pakai kacamata ini bertiga. Teteh sehat, Teteh. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan. Ini emang rencana jam berapa? Jam 8, nggak Jam apa-apa, 8. bagus ya Ustaz. Kita juga pada telat. Sabar, ya inilah mungkin resiko kalau sudah berkeluarga ya. Kita doakan mudah-mudahan secepatnya ini menikah, amin. Amin. Ada yang mau menikah, angkat tangan. Amin, amin, aminin semua. Aku mah amin. Ada yang mau menikah? Yang segera yang jaket biru Saya? kayaknya ya. Oh. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita akan sedikit banyak membahas tentang program tentang Tevis, saya request kepada Ibu Mimin, Bu, mohon maaf biar lebih berkah lagi perkumpulan. Nggak salah, mungkin nggak terlalu lama lah, sebentar aja, 2 sampai 3 jam lah. Enggak ya, kita sedikit ada minimal kita pergi dari rumah bermanfaat. Karena ada hadis Rasulullah pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menuntut ilmu, maka orang tersebut berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Kang, pengen mati syahid, Kang? Coba, cita-cita paling tertinggi kita apa sih? Surga. Tapi di dunia paling tertinggi apa? Paling tertinggi husnul khotimah dong. Sukses, Kang. Sukses apa, Kang? Sebutan sukses buat seseorang seperti apa? Jabatan tinggi? Oke. Mobilnya Velfire. Ini kemarin nggak hadir nggak, Kang? Hadir ya? Itu anggapan kita kan, tapi sangat sayang sekali kalau punya Velfire, tapi mohon maaf, endingnya suul Wah, penyesalan luar biasa. Ini salah satu momen yang luar biasa, kata Rasulullah. Mereka yang husnul khotimah, bisa mendapatkan husnul khotimah ketika ternyata skenario yang Allah buat, kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya menuntut ilmu, orang tersebut berada di jalan Allah. Berarti jaminannya ketika meninggal dunia dalam menuntut ilmu, husnul khotimah. Wah, jangan usah capek-capek, Kang, bawa pistol, bawa senapan, berjihad nggak perlu, tapi menuntut ilmu juga salah satu media bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah. Makanya yang pengen husnul khotimah boleh angkat tangan. Kita berdoa mudah-mudahan nih sebentar lagi gempa, kemudian kita mati, amin. Jangan dulu, Kang, belum nikah, Kang. Ini intermezzo aja ya, biar ini aja. Oleh karena itu saya request akhirnya kepada Ibu Mimin, Bu, nggak salah lah, sebentar aja kita sedikit, tapi tetap fokus kita nanti setelahnya, mudah-mudahan setelah taklim juga, mudah-mudahan Allah mempermudah nih skenario selanjutnya, sehingga Tevis kedepannya lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Kemudian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah menegaskan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi yang luar biasa itu yang perlu kita inikan juga. Oh, ada peserta paling muda ternyata. Kakak mau sama Bunda sama Yanda? Oh, okay. Jangan terpesona, Kang ya. Oh, maaf loh. Aduh, masih jauh. Kok dibuka? Kok dibuka? Buka aja. Oh, oke, aduh. Nanti kalau mau minum boleh Kakak ya. Sok Bunda, boleh gabung Bunda. Nggak apa-apa, Bunda di sini aja, Kang, teman saya, Kang. Asal pangkasepna kita. Bunda boleh. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kita bahas pada pagi hari ini dengan waktu yang sangat sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan membahas mungkin yang luar biasa, yaitu apa kabar iman kita hari ini. Coba, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Dari Teteh, apa kabar iman kita hari ini? Oh, adik gimana, Dek? Habibi gimana? Oh. Baik,
ada pertanyaan masalah iman mungkin. Gimana nih, Kang? Apa kabar iman kita hari ini, Kang? Iman? Tadi iman? Dayana ya? Baik. Coba kalau kita ingin jauh lebih mengetahui, Kang, seberapa serius, bagaimana sih kadar keimanan kita? Kan Rasulullah sering bersabda, Al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu naik, kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kalau kita dengar, kadang naik, kadang turun. Kalau ingin jauh lebih mengetahui bagaimana kadar keimanan kita, saya ingin bertanya sebelumnya ini. Siap? Boleh bertanya? Oke. Rukun iman ada berapa? Randi. Ada ada 6 ya? Coba. Kakak masih ingat? Iman tertanam di dalam hati. Pemalu, sama kayak bapaknya pemalu. Baik. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 takdir baik dan takdir buruk. Ini ada kisah yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, ada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan mungkin kita pernah mendengar kisahnya ya. Tiba-tiba ada salah seorang pemuda, rambutnya sangatlah hitam sekali dan jubahnya sangatlah putih. Tiba-tiba dia duduk di depan Rasulullah tanpa mengucapkan salam. Duduk di depan Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Ditempelkan. Kemudian tiba-tiba pemuda ini meletakkan tapak tangannya di atas paha Rasulullah. Meletakkan di paha Rasulullah. Dan tiba-tiba yang membingungkan itu sahabat-sahabat, tidak satupun di antara sahabat yang mengenalnya. Dari wajah nggak familiar, karena nggak ada yang kenal. Tapi yang anehnya juga, dari wajah pemuda ini tidak terlihat bahwasanya dia telah melakukan perjalanan jauh atau seorang musafir. Jadi kalau yang namanya perjalanan jauh kan pasti kelihatan kecapean. Tapi ini enggak, fresh, seger aja. Tapi nggak ada yang kenal. Tiba-tiba pemuda ini bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjelaskan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadarin khairihi wa syarrihi." Rasulullah menjawab, iman yaitu engkau yakin dengan seyakin-yakinnya tentang apa? Tentang Allah. Kemudian yakin dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan para malaikat-malaikatnya Allah, dan yakin dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan kitab-kitabnya Allah. Ingat ya, kutubihi itu jamak dari kitabun. Kitab-kitabnya Allah. Kita mengenal ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur, Daud, Injil, Nabi Isa. Kita harus iman, Kang. Tapi tetap dengan tegas bahwasanya Al-Quran itu adalah pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga warusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Kemudian dan hari akhir, dan kemudian takdir baik dan takdir buruk yang kita kenal mungkin istilah qada dan qadar. Mendengar jawaban ini, pemuda tiba-tiba berkata, "Sodakta." Apa artinya sodakta? Engkau benar. Coba Kang, bingung nggak kira-kira Kang? Kita sedang kumpul, ada orang yang nggak kita kenal tiba-tiba duduk di depan salah seorang guru kita dan bertanya. Kemudian guru kita menjawab pertanyaannya dan tiba-tiba yang bertanya membenarkan. Bingung nggak Kang? Ini orang kok bertanya tapi membenar? Pasti kita bingung. Tapi karena menghargai Rasulullah, semua sahabat diam aja. Ada beberapa pertanyaan setelahnya kan, tapi kita bahas masalah ini aja. Inilah iman kepada yang enam. Coba, tadi saya ingin bertanya, Akang, bagaimana kabar iman kita hari ini? Alhamdulillah. Kok nggak perlu keyakinan ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Oke, saya ingin bertanya, Kang, mohon maaf Teteh, dapat rumah mewah seneng nggak? Teteh, pulang dari sini tiba-tiba ada yang ngasih uang 10 juta seneng? Seneng banget kan? Teteh yang sampingnya lebihin dikit ya, dapat 10 juta 10.000 seneng?
Sedikit banget kan. Seneng nggak? Seneng banget. Teteh, naikin dikit 100 juta seneng? Seneng bisa no, beda dikit aja jawabannya. Ini seneng banget, seneng bisa. Teh ya, dapat 100 miliar. Alhamdulillah banget tuh. Aduh. Teh, dapat 100 miliar 1 juta seneng? Alhamdulillah luar biasa. Aduh. Bu, Iya Pak. gimana senang nggak Bu? Sujud syukur deh. Dapat apa dulu? Ya, pokoknya buat semuanya aja deh. Kode Oke. terbaik yang Akang terburuk udah nih. kan. Akang dapat mobil Velfire seneng nggak? Pulang dari sini tiba-tiba kan Bukan bisa saya kebanyakan mobil susah parkirin ini buat Akang. Wah. Seneng nggak? Tiba-tiba dia ngomong cicilannya tiga kali lagi ya. Si bapak beli mobil tapi dari cicilan. Akang bener yang sebelahnya dapat Ferrari yang 2 pintu seneng. Wih. Akang dapat mobil yang nggak pakai pintu. Dengan mobil. Kang, bentar, tiba-tiba kerja kan atau masih kuliah? Kuliah semester berapa? Kang? Akhir. Kang, subhanallah tiba-tiba nanti pas pengumuman tiba-tiba kumlot. Dapat beasiswa kuliah di pengennya di mana Kang? Kalau luar negeri ya? Di mana Kang? London atau di mana? Hah? Atau Prancis? Perapatan Ciamis. Tiba-tiba kan udah kumlot karena lu kagumnya luar biasa kampus sama Akang tiba-tiba ngasih beasiswa. Seneng nggak? Kang kerja atau masih kuliah? Kuliah. Akang tiba-tiba kuliah semester kumlot juga Kang. Tapi nggak dapat beasiswa. Tiba-tiba anak rektor cantik Kang. Langsung dijodohin. Seneng nggak Kang? Seneng nggak? Kamri? Seneng nggak? Senang aku dulu. Dapat semuanya Kang, seneng nggak Kang? Tiba-tiba, Akang masih kerja ya? Kerja? Kerja sambil kuliah. Tiba-tiba di kerjaan Akang, tiba-tiba dapat bonus. Dikasih rumah, mobil, seneng nggak? Alhamdulillah. Kang? Oh sedih Kang? Hah? Enggak, senang Kak. Apa Kang? Cita-citanya Kang? Apa ya? Jadi presiden. Jadi presiden? Oh, alhamdulillah. Bener Senang wali nggak ini? kota perasaan. Oke ya, alhamdulillah dapat rupiah senang? Senang. Oke ya. Ibu Mimin ya, semuanya dapat mobil senang, dapat rumah senang. Oh dijodohin sama anak rektor lagi. Luar biasa. Tapi mohon maaf pertanyaan yang luar biasa yang saya tanyakan kemudian. Tapi kira-kira nih, ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kita bandingkan ya. Coba pertanyaan, senang nggak teh dengan azan teh? Kan? Senang nggak dengan azan? Hah? Kok sepertinya mulai beda ini? Terus, kok ada perbedaan kayaknya ini? Ketika tadi dapat rumah, dapat mobil, dapat kumlot, terus ini senangnya, wah. Tapi dengan azan, senang? Senang. Kok ekspresinya beda teteh? Senang dapat 10 juta tadi, kok beda? Oke, kita bandingkan sekarang. Dapat rupiah tadi, dapat mobil tadi, dunia tadi, dengan dengar kumandang azan. Mana yang lebih membuat kita senang? Jujur. Kurang nyimak ah. Oke, boleh buka Al-Quran surat ke-39. Kamu baca? Baca Al-Fatihah ya? Oke, surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 45. Ini saya minta satu orang mendampingi di sebelah saya ini sebenarnya buat mimpin baca Al-Quran. Boleh kan ya? Bawa Al-Quran kan? Kang, Akang siapa namanya Kang? Hah? Oh ini Kang Billy yang ini. Boleh Kang Billy ya? Jadi mohon maaf biar lebih berkah lagi kita baca Quran, tapi mohon maaf dipimpin oleh Kang Billy. Jadi dipimpin Kang Billy kita baca bersama-sama. Coba Fadilah baca Al-Quran apa keutamaannya? Pasti itu mah. Pahalanya Satu kebaikan. ya kata Rasulullah kan la aqulu alif lam mim harfan lakin alif harfan lam harfan mim harfan. Alif lam mim kata Rasulullah balasan itu bukan alif lam satu huruf tapi alif satu lam satu mim satu dan satu kebaikan ini dikali 10. Allahu Akbar. Apa
apalagi kan ketemu sama orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Aduh, ini tambah berkah lagi ya. Mudah-mudahan ya, kita coba buka surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 45. 45. Satu ayat aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minasyaitonirrajim. وإذا ذكر الله وحده اسمعزت القلوب وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب وحده اسمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا لهم يستبشرون وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Nggak bahas dulu ya? Artinya dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Baik, sadaqallahul azim. Akang teteh sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menegaskan wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira min dunihi izahum yastabshirun. Ini ada ayat yang luar biasa. Nih, mohon maaf sekali ya. Barangkali selama ini kita sering membaca Al-Quran, tapi artinya nih. Sedikit saya ingin menegaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab atau Al-Quran ada 4. Dan ini 4 kesatuan. Yang pertama, orang tersebut senantiasa membacanya. Kemudian yang kedua, yaitu memahaminya. Ya kan ya? Jadi nggak perlu kita membaca aja, tidak cukup. Pembuktian ketika seorang itu ingin dikatakan beriman dengan sebenarnya iman kepada kitab, maka dia selain membaca, dia harus memahami. Mengapa? Karena ini buku pedoman hidup kita di dunia. Pengen selamat dunia akhiratnya, ini jangan lepas dari ini. Sekarang bagaimana mungkin ini mau jadi pedoman hidup kita kalau kita nggak paham apa yang kita baca? Penting sekali. Kemudian setelah dia memahami, yang ketiga yaitu mengamalkan. Nah ini nih yang ketiga yang jarang sekali, bahkan mohon maaf sekali, tidak jarang para ustadz pun belum mampu untuk proses yang ketiga. Menyampaikan mantap, tapi pengamalan, nauzubillah. Kita berlindung ya, mudah-mudahan kita mampu. Setelah mampu mengamalkan cukup? Tidak. Ternyata yang terakhir, mendakwahkan. Mengajak orang lain untuk apa? Untuk beriman kepada kitab. Sehingga dia mau membaca, mau memahami, dan mau mengamalkan, dan mau mendakwahkan kepada orang lain. Makanya dalam surah Al-Asr tegas Allah berfirman, wal as, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, kata Allah, dalam kerugian. Orang beriman manusia. Berarti orang beriman juga termasuk dalam merugi. Tapi alhamdulillah Allah sayang sama kita. Bayangkan, teteh, kalau Al-Asr itu cuma 2 ayat saja. Wah, berarti sholat kita bisa sia dong. Kenapa? Karena yang namanya manusia rugi, kata Allah. Ternyata Allah sayang kepada kita semua, dan Allah ada kategori orang-orang yang tidak termasuk dalam merugi. Makanya kata Allah, illa, kecuali allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, kecuali orang yang beriman. Cukup iman tidak, kata Allah, dan beramal soleh cukup tidak. Wa tawassaw bil haq, maka saling menasehati dalam kebenaran. Cukup tidak, karena perjuangan ketika menasehati akan banyak ujiannya. Wa tawassaw bis sabr, dan dia pun harus saling menasihati dalam kesabaran. Kita nggak bisa masuk surga sendirian makanya. Nah, oleh karena itu kita baca ayat yang luar biasa ini. Coba, mohon maaf sekali. Kalau kembali saya ulang pertanyaan yang pertama, apa kabar iman kita hari ini? Coba. Kalau sesuaikan dengan ayat tadi aja. Harusnya perbanyak mohon maaf, tidak bisa dipungkiri.
dunia masih terlalu memoles hati kita. Dunia masih mendominasi hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika disebut nama Allah saja, kata Allah apa? Kesallah hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Orang yang beriman ketika dia berkata aku beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhirat, belum sempurna. Karena rukun iman ada 6 dan ini satu kesatuan. Ketika seseorang berkata aku beriman, maka dia harus beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan Allah, kepada hari akhirat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah makanya kata Allah dalam ayat ini apa? Dan jika disebut nama Allah saja, kesal hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Tapi kalau ada plus-plusnya, dapat ini, oh alhamdulillah. Bayangkan kan teteh, alhamdulillah di lisan tapi hatinya bagaimana? Ternyata yang lebih membahagiakannya ini adalah dunia. Ini juga ini cobaan ini. Apa saya? Udah jalan-jalannya. Ya akan teteh sahabat yang dirahmati Allah. Dan Allah menegaskan. Mohon maaf ya, ini biar ada hiasan aja mungkin. Iya. Jadi kan kelihatan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini. Amin. Mau ikutan? Justru. Pindah gabung. Baik sahabat. Dan Allah menegaskan wa iza zukiral ladzina min duni. Ada yang itu kayaknya kan. Baik. Aku cair dulu ya. Ustaz pamit. Dan Allah menegaskan pada ayat-ayatnya, coba lihat bersama-sama. Wa iza zukiral ladzina min dunihi izahum yastabshirun. Dan jika disebut sembahan selain Allah, nah ini kita harus berhati-hati nih. Dan jika disebut sembahan selain Allah, Izahum yastabshirun, maka hati mereka menjadi gembira. makanya mohon maaf kali akan tadi saya sengaja bertanya. Coba kalau kita bandingkan sekarang. Allahu Akbar di masjid sama tadi dapat 10 juta, 10 miliar, mobil mewah, kumlot. Lebih bahagia mana kira-kira? Coba kita lihat apa yang Allah gambarkan, sembahan-sembahan selain Allah seperti apakah? Iya. Tadi? Iya. Oke, mohon maaf. Buka Al-Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 14. Coba bersama-sama kita. Udah ya. Baik, cek satu. Oke, Kang Billy boleh? Oh, di ya. Ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. Di bareng-bareng di. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mumtarati minaz zahabi wal fiddah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayati dunya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak,
harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik, akan dari sahabat yang dirahmati Allah, lihat ini yang Allah gambarkan loh. Ini menegaskan kebenaran bahwasanya Al-Quran petunjuk buat kita. Allah mengatakan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Makanya kumlot, siapa sih yang nggak pengen kumlot tuh? Mohon maaf, mobil Velfire tadi Kang ya, walaupun nyicil 3 bulan ya lumayan lah. Siapa sih yang pengen? Teteh mohon maaf, apalagi rupiah ya, 10 juta, 100 juta, 10 juta 10 ribu ya. Alhamdulillah. Kemudian 10 miliar, 100 miliar, siapa sih yang tidak pengen? Tapi inilah yang namanya dunia seringkali memoles hati kita sehingga lupa bahwasanya kita bakal mati. Akang yang tadi mohon maaf yang dapat kumlot, dapat mantu rektor, kebayang Kang, dapat senang nih tiba-tiba malamnya nggak bangun lagi pas tidur. Ini yang perlu kita waspadai ternyata. Makanya Allah mewanti-wanti dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa apa aja? Wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Ini buat para laki-laki. Sebaliknya buat perempuan melihat laki-laki tampan kayak saya misalkan buat istri kan, membawa istri ya, atau apa? Kita seringkali apa? Terpesona sehingga bertemu dia teh indah. Indahnya luar biasa. Jadi mohon maaf ini pengalaman dulu saya di Unisba dulu kan. Ini nauzubillah ada seorang ahwat yang di luar dugaan ternyata dia kesemsem sama saya. Mohon maaf ini kisah nyata. Dia asli Bogor kan. Ternyata selama ini dia ternyata diam-diam dia ini selalu ngambil gambar saya teh Kang. Ngambil foto. Hingga suatu ketika pernah kejadian, kebetulan saya pernah boleh? Dia pernah satu kejadian apa yang terjadi? Oke, tadi mau ini godaan ya. Kang boleh Kang ya? Biar diam aja. Nah, ini bukan anak. Habis ini ya. Kang punten. Baik, ini mohon maaf loh sedikit terganggu ya. Ini resiko kalau bawa keluarga ini. Baik, Akang tadi sahabat. Ternyata apa yang terjadi? Diam-diam sering ngambil foto saya dan suatu ketika dia pernah bertanya di depan BEM, masih ingat saya. Kang Bobi mohon maaf. Iseng-iseng berawal pura-pura nanya bahasa Arab. Nggak sengaja ternyata apa? Binder yang paling ya mohon maaf seringkali kan kalau foto-foto ataupun yang kita apa ada di binder paling depan lah. Terbuka lihat ada foto saya. Dan dia iseng nanya, Kang, cakep ya orangnya ya. Kan ini teh saya. Jadi aduh ini mah luar biasa lah, cobaan yang luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya ini fitnah yang luar biasa, ujian yang luar biasa sehingga apa? Motivasi ke kampus tuh bukan ingin belajar akhirnya. Apain? Berubah foto. Pengen ketemu Akhirnya kan, pengen ketemu. Dan ini yang barangkali di antara kita pernah mengalami. Pernah nggak kan? Ketika ada sama si dia, ada dia semangatnya luar biasa. Ketika dia nggak kuliah, kebanyakan melamun. Dan ini Allah gambarkan dalam tadi surat Al-Imran ayat 14 ini apa yang Allah katakan? Dijadikan indah dalam pandangan manusia yaitu buat laki-laki para wanita. Tapi buat para wanita buat wanita itu para laki-laki. Kemudian selain itu juga Allah menggambarkan pula kemudian selain lawan jenis kita, kemudian kata Allah dan juga anak-anak. Ini bakal nikah kan, punya anak. Nah ini cobaannya ini diuji oleh Allah, jadikan indah. Akhirnya apa? Tidak jarang ya Allahu Akbar. Anak itu melupakan kita. Melupakan kita dari apa? Untuk taat kepada Allah. padahal tadi Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 45 tadi kan,
Kalau disebut nama Allah saja kesal, tapi kalau disebut sembahan selain Allah, disebut nama anak kita senang. Tapi azan, aduh, ini sering kali ini. Mungkin ya, Bu ya, kalau sudah nikah punya anak juga mengalami Bu ya, kumpul sama anak itu jadi ujian. Kemudian apalagi kata Allah, harta benda yang bertumpuk. Nah, yang tadi kita mohon maaf, sedikit kita bahas tadi, dalam bentuk emas dan perak. Mungkin di Indonesia itu rupiah ya, 10 juta, 10 juta 100, 10 miliar satu. Ini lebih indah. Kemudian apalagi? Kemudian kuda pilihan. Nah, mohon maaf, kuda pilihan ini gambaran dari yang namanya kendaraan, punya motor, mobil. Tadi Velfire Kang ya, walaupun cicil 3 kali deh tidak tahu lah. Tapi kabayang Kang, Velfire cicilnya 3 kali deh seberapa kira-kira Kang. Tapi senengnya luar biasa. Ini Allah gambarkan, jadikan indah. Kemudian apalagi? Hewan ternak dan sawah ladang. Maksudnya apa? Pekerja, naik jabatan, seneng Kang? Senang. Dan Allah menegaskan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini yang perlu kita, Allah sebenarnya nyindir negur kita, memperingatkan kepada kita. Di sisi Allah lah tempat yang paling baik. Jangan sampai ini dunia membuat kalian lupa dari Allah, akhirat. Karena di sisi Allah lah yang paling baik. Coba, di sisi Allah yang paling baik, Akang Teteh. Makanya ini kita harus selalu bertanya sebenarnya setiap hari, ya Allah, apa kabar iman kita hari ini ya? Apakah ini dunia lebih membahagiakan kita atau mendengarkan kumandang azan? Coba, lebih dahsyat lagi masalah iman. Allah menggambarkan ciri-ciri orang yang beriman itu ada 3 karakter. Boleh buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini adalah surat yang ke-8. Surat Al-Anfal surat 8. Surat ke-8 ya, kalau tidak salah surat 8 ya, ayat 2. Boleh Kang Billy? Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan haknya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oke, Akang Teteh sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini sering berzikir nggak ini? Pasti ya Kang ya? Apa artinya zikir sesungguhnya sih? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Ada mereka yang berzikir hanya di sini aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan mohon maaf di masjid nih, bertahlil dengan suara lantang, la ilaha illallah, la ilaha. Keluar dari masjid sendalnya hilang. Mana sendalnya? Nah, ada juga seorang bunda, mohon maaf, seorang orang tua misalkan ya, melihat anaknya memecahkan piring. Astagfirullahaladzim. Istighfar tapi mah. Nah, bayangkan.
Astagfirullah. Ada nggak yang seperti itu? Bukan di luar sana bu. Ada. Tanya ke sini, nggak kan ya? Nggak, mungkin ada nggak yang seperti ini? Kan Kan orang lain nggak ya? dia marah, dia beristighfar, tapi emosi. Mohon maaf loh, Bu, bukan ibu, Bu. Orang di luar sana, Bu. Gua baik, saya mau yakin dah. Ya, kadang kira, mohon maaf sekali, ini yang perlu kita waspadai, sahabat yang dirahmati Allah. Allah menggambarkan dalam ayat ini apa? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah, ketika mereka disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Coba kira-kira apa sih yang membuat mereka bergetar? Ayat-ayatnya Allah. Kang, Teteh, apa sih yang membuat mereka bergetar sesungguhnya? Coba ada yang bekerja di sini? Teh, kerja di mana Teh? Rabbani. Mohon maaf kalau boleh tahu, pimpinan Rabbani siapa? Bapak Ahmad Amri Gunawan. Bapak Amri Gunawan. Nanti kalau ketika di kantor, tiba-tiba terdengar, Pak Amri Gunawan, apa yang nanti rasain tiba-tiba Teh? Sok kan? Kan kuliah kerja? Kuliah. Dosen yang paling di ini siapa kan? Rektor kan ya? Siapa namanya beliau kan? Oke, kira Pak Arif ya. Awas jangan bukan Pak Arif tukang nasi goreng ya. Pak Rektor, awas. Kira-kira lagi di kampus dengar tersebut nama Pak Arif. Gimana perasaan kan tiba-tiba? Kalau cuma denger sih biasa. Karena Arif banyak kan ya? Iya. Itu dia, makanya harus fokus. Arifnya Arif Rektor kan, tiba-tiba ada Pak Rektor Arif lagi kuliah nih kan, akan gimana? Ada perasaan gimana kan tiba-tiba kan? Agak pasti ada sedikit lah ya. Apalagi Akang dapat pengen calon mantu rektor kan ya. Aduh. Kang Pri yang kerja kan. Ketika kerja nih, tiba-tiba disebut nama bos kita kan. Gimana ya? Misalkan kalau saya dulu paling hobi itu, mohon maaf, saya dulu pernah bekerja di lembaga dakwah juga. Tapi lebih sering itu kita buka Facebook, emang diharuskan sebar informasi kan. Akhirnya apa? Ketika ada waktu kosong ya, akhirnya buka Facebook sendiri. Disebut nama bos kita, langsung agak gimana? Betul nggak seperti ini? Ini normalnya kita kan, katanya. Lagi ya. Normalnya kita seperti itu dong. Kenapa? Iya dia bos kita kok yang menguasai. Mohon maaf, waktu kita ketika bekerja harusnya bekerja. Beda lagi ya Teh ya, ketika di luar waktu jam kerja. Ketemu dia mungkin biasa aja karena bukan jam kerja. Udah ya. Oke. Mengapa saya gambaran tadi Allah menggambarkan sesungguhnya orang yang beriman jika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apa yang membuat hati orang beriman bergetar? Sekali lagi. Pada ayat ini Allah gambarkan siapa? Apa sih yang membuat orang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka? Nah, itu dia. Ini permasalahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngerasain apa-apa, kenapa? Karena permasalahan ada di iman kita sebenarnya kan. Ketika Allahu Akbar, siapa yang disebut ini? Nah, ini nih masalahnya nih. Kan ya, pertanyaan masih kita perlu pertanyakan nih, apa kabar iman kita hari ini? Kalau alhamdulillah, tapi kebanyakan azan nggak ngerasain apa-apa, ini ada masalah sebenarnya. Karena orang yang beriman sesungguhnya ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ketika mereka bertasbih subhanallah, maha suci Allah. Gimana nggak gemetaran hati orang yang beriman di hadapan Allah yang maha suci? Kita adalah makhluk yang penuh aib kan, penuh hina sebenarnya. Saya sendiri nih, mohon maaf, yang mungkin di depan Akang, di depan Ibu, makanya wah Kang Bobi, Abu Kaila, asa gimana? Tapi sesungguhnya Allah sedang menutup aib saya, dibuka dikit aib saja, hina saya. Makanya saya sampai di depan Bu Mimin. Bu Mimin, saya berharap berkumpul sama teman-teman Tevis. Saya berharap nanti di antara teman-teman Tevis ada yang menyelamatkan saya di akhirat kelak. Kata nggak tahu kan? Siapa yang akan menyelamatkan kita, betul nggak? Allah bisa jadi akan nyelamatin saya. Kenapa? Karena pergumulan ini tiba-tiba, mohon maaf, karena keburukan yang saya lakukan selama ini yang tidak tampak di depan sahabat-sahabat. Tiba-tiba Allah masuk dalam neraka, tiba-tiba Allahu Akbar, atas kuasa Allah akan melihat saya, teteh melihat saya. Ya Allah ya Rabb,
Itu Kang Bobi, jangan ya Allah. Tolong, surga tidak terasa indah tanpa dia ya Allah. Mengapa? Karena Kang Bobi udah sedikit banyak kumpul. Wah, minimal dengan berkumpul ini bisa saling menyelamatkan kita kan. Itu yang paling penting Bu, makanya Bu mau motivasi saya bahagia Kang. Mohon maaf, nggak bisa ngasih apa-apa. Loh, jangan dunia yang kita lihat, akhirat. Dunia mah bisa hilang Kang. Kasih 100.000, 1 juta. Nuhun Bu, pulang dari sini kalau nggak berkah, hilang Bu. Begitu saja. Tapi Allah nggak ridho pertemuan itu, akhirnya apa? Nggak dapat pahala. Saya datang ke sini, aduh itu sia-sia. Inilah yang Allah gambarkan masalah niat. Mohon maaf. Mungkin kita pernah ada kisah Rasulullah pernah menggambarkan 3 orang secara amalan di dunia menggambarkan dia penghuni surga, tapi ternyata masuk neraka. Yang pertama mujahid, mati di jalan Allah. Allah bertanya, amalan apa yang mantaskan dirimu masuk surga? Ya Allah, aku berperang di jalanmu ya Allah. Aku berperang menegakkan agama Islam. Apa kata Allah? Kau seorang pendusta. Karena kau berjuang berharap pujian, ingin dipanggil, ingin dikenal sebagai seorang mujahid. Akhirnya apa yang Allah sampaikan pada malaikat? Wahai malaikat, seret wajahnya ke dalam neraka. Bayangkan nggak? Yang kedua apa? Kau seorang ustadz, waduh, seorang ulama, banyak ilmunya. Allah bertanya, amalan apa yang mantaskan dirimu masuk Ke dalam surga. Ya Allah, aku menuntut ilmu di dunia dengan baik, kemudian mengamalkan, mengajarkan. Bukankah ini amalan yang luar biasa di hadapanmu? Apa jawaban Allah? Kau seorang pendusta. Karena kau berdakwah ingin diharap pujian, berharap rupiah, bukan karena aku. Seret ke dalam neraka, diseret. Bayangkan Kang Teteh, kita nggak tahu nih amalan apa yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Makanya saya sangat berbahagia bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat di sini. Ya, sekali lagi, orang yang beriman ketika dia bertasbih subhanallah pasti gemetar hati mereka. Mengapa? Karena Allah Maha Suci. Betapa hinanya dia di hadapan Allah. Orang beriman pasti bergetar ketika dia bertahmid alhamdulillah. Mengapa? Karena selama ini ketika ada yang memuji, aduh si Akang luar biasa, si Teteh luar biasa. Mohon maaf, kita nggak pantas dipuji. Mengapa? Karena Allah yang maha segalanya, karena Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang sedang menutup aib-aib kita, sehingga apa? Kita merasa mulia di hadapan orang lain. Gemetaran seorang beriman. Karena Allah masih sayang kepada mereka, masih menutup aib mereka di hadapan orang-orang banyak, sehingga mereka masih terpandang di hadapan orang lain. Gimana nggak bergetar hati orang yang beriman ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengapa? Bagi orang yang beriman, betapa kerdilnya dia di hadapan Allah yang Maha Besar. Dia punya rumah mewah, aduh ini mah fitnah. Coba punya jam baru, gini nggak kelihatan Kang, betul nggak? Apa yang mau dibanggakan? Makanya orang beriman bergetar hati mereka ketika disebut nama Allah Maha Segalanya. Coba, masihkah kita membanggakan nih keimanan yang sangat luar biasa menipis sebenarnya? Mohon maaf sekali. Karena ini kita perlu bertanya selalu mengevaluasi diri, apa kabar iman kita hari ini? Akang Teteh sahabat, senang nggak kalau berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah? Coba, Kang Teteh berjumpa dengan Rasulullah senang nggak? Senang? Bahagianya luar biasa. Aduh, alhamdulillah. Bahagianya luar biasa dong. Kenapa bahagia? Oh Rasulullah, kekasih Allah. Tapi Akang Teteh sahabat, mohon maaf, saya ingin bertanya, Kang Mili, berjumpa Rasulullah senang? Senang. Tapi tiba-tiba Rasul tersenyum kepada kita semua. Dan Rasul berkata, wahai saudaraku. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, apa kabar imanmu hari ini? Kalau kita sudah mengetahui ternyata orang beriman itu harusnya, mohon maaf, tidak hanya topeng yang kita pakai seperti ini. Ini mah perintah Allah, belum sesungguhnya. Belum menunjukkan keimanan sesungguhnya. Kenapa? Karena kata Allah ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Udah belum merasakan ini? Demi Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita sudah mengetahui hakikat iman sesungguhnya, malu berjumpa Rasulullah. Apa yang mau kita banggakan? Aku umatmu ya Rasulullah, rajin sholat, rajin ngaji. Tapi untuk siapa kau sholat? Untuk siapa kau ngaji? Nah itu yang membuat kita malu. Makanya perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang, boleh ini Kang lebih mendekat tidak masalah sih, kasihan kepanasan kayaknya. Atau tetap ini lebih menggelapkan diri Kang Mukti, ya silakan. Barangkali terlalu putih. Sambil berjemur, kalau nggak gini Sambil nggak bakal berjemur ya. berjemur ya. Kakak mau minum? Kakak mau minum aja?
Ini ada di mana? Ini mau nggak? Nih, Bergeser sebelah sana gimana? Mangga, saya Pak, ikut aja. selangkung, mangga, Ayo, mau lagi. pindah? Saya mau pindah. Ini diminum Bu ya? Iya, sama Ustaz. Kasih siapa tadi tuh? Itu diminum tuh sama Ustaz tuh. Mau pindah aja? Udah di atas jam 10. Udah nggak baik kan ayo. Kalau yang nggak tahu ilmunya bingung, emang kenapa ya 10? Kalau yang tahu ilmunya, Udah yuk, udah nggak baik itu yuk. terserah. Iya, iya. Enggak mau dipindah ayo. Tapi kayaknya Jangan kemana aja Be. Ini kamarnya dulu deh, pindahin. Oke deh, kita pindah dulu ya Kak, yuk. Kita ke sana Kak. Usah bilang deh, kita dulu Kak. satu-satu ya. Ini mau digeser dulu ya Kak ya. Oh, saya lupa ada papan tulis ya. Nanti coba diingatkan aja nanti kita ini. Ya. Enak ya, aduh. Pause dulu. Hati Allah